Aduh, saya takut uangnya hilang. Saya mulai dari yang kecil resikonya ya, apa deposito. Dan uang saya sedikit. Oh, itu uangnya bantet nanti, nggak gede-gede. Jadi, apakah saya boleh memiliki digital asset yang berbentuk aset kripto? Jawabannya ya juga boleh. Boleh. Yang penting adalah bukan seberapa besar Anda berinvestasi, tapi seberapa sering Anda mau melakukan selanjutnya setelah hari ini. Halo sahabat data, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Wahyu magang di sini. Selamat datang di Pulang Kantor. Pulang Kantor seperti biasa akan bicarakan banyak hal, mulai dari daily life, working life, isu yang sedang hangat, dan tentunya kita bakal ngomongin data dengan berbagai narasumber dan topik yang menarik di setiap episodenya untuk menemani sahabat data semua yang sedang atau sudah pulang kantor. Nah, di episode kali ini kita akan membahas seputar investasi dengan ahlinya tentunya. Oke, langsung saja Rian Filbert, Pulang Kantor. Selamat sore Mas Rian. Ya, selamat sore Mas. Ya, gimana kabarnya Mas? Baik sekali, thank you sudah diundang. Ya, kami juga makasih Mas Rian sudah bersedia hadir nih di podcast Pulang Kantor. Ya. Mas Rian, pulang kantor biasanya ngapain aja? Ya, biasanya kalau sudah sore, saya ada beberapa hari harus ngisi live di malam hari. Lalu kalau misalnya nggak ada, saya makan malam bareng sama anak. Lalu saya ngajarin anak saya, karena anak saya masih kecil ya, masih umur 8 tahun. Saya monitor lah pelajaran-pelajaran dia gitu ya, ngajarin. Karena mungkin ada hal yang berbeda ya, karena saya dulu guru ya. Oke Mas, kesibukan saat itu pasti Mas Rian kan multitasking ya, bekerja di satu tempat gitu. Iya. Apa aja sih Mas? Ya, jadi pertama saya punya perusahaan bergerak dalam bidang edukasi investasi mulai dari tahun 2012 sampai 2012 sampai dengan hari ini saya sudah menulis 20 judul. Kalau ditambah podcast ini berakhir menjadi 21 judul karena ada tambahan satu judul baru mengenai cryptocurrency. Dan saya punya tim yang secara intensif mengedukasi masyarakat terkait dengan literasi keuangan investasi di Indonesia. Lalu ya ada juga usaha lain ya, saya juga punya industri jasa keuangan bergerak di peer-to-peer lending. Lalu juga saya juga ada implementasi keamanan informasi terkait dengan ISO 27001 karena saya juga terdaftar sebagai whitelist implementer dari BSSN dan Kominfo. Jadi ya lebih banyak ke bidang advisory seperti itu. Nanti bisa menjadi penasehat saya. Penasehat, oh siap. Semoga bisa. Mas, ini yang dasar-dasar dulu. Dasar, oke. Sebenarnya apa sih investasi itu Mas? Ya, kalau kita langsung menuju investasinya dalam keuangan, maka menurut saya investasi dalam keuangan itu adalah bagaimana caranya menumbuhkan uang. Gitu. Kalau kita tahu bahwa kita taruh uang kita di atas meja, apakah uang ini akan bertambah banyak? Jawabannya adalah tidak. Tapi bagaimana ada suatu seni di mana kita tidak perlu melakukan sesuatu, tapi uangnya bisa tumbuh. Nah, uang itu bisa tumbuh ternyata bisa dengan dua cara. Jadi investasi keuangan ini goalsnya cuma dua. Yang kesatu adalah bagaimana caranya ketika kita tidur pun uangnya nambah. Oke. Yang pertama ya. Yang kedua, ketika kita menginvestasikan uang kita pada sesuatu, itu mengalami kenaikan harganya. Jadi either dia bisa nambahin uang karena datengin anak dari uang itu, atau yang kedua adalah meningkatkan nilai daripada yang kita investasikan. Jadi tidur harganya naik, tidur uangnya datang. Itu kalau investasi keuangan. Tapi kalau investasi dalam aspek yang lebih luas lagi adalah sesuatu yang kita taruh saat ini, entah nilainya seberapa, tapi di masa yang akan datang itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Contoh, kita investasi pendidikan. Ya, kalau kita investasi pendidikan dengan kita memiliki pengetahuan lebih banyak, kita kan akan mendatangkan hasil yang lebih besar kan. Yeah. Nah, ya aspek-aspek seperti itulah yang bisa kita ceritakan kalau kita berbicara mengenai investasi. Apakah investasi secara umum atau investasi ya secara keuangan itu sendiri. Terus kalau lihat dari jenisnya Mas, investasi itu ada apa aja sih Mas? Oke, kalau kita bicara mengenai investasi keuangan gitu. Investasi keuangan itu saya pribadi membagi menjadi 3 bagian besar. Gitu ya, saya menuliskan dalam satu series buku judulnya Passive Income Strategy. Bahwa sebenarnya orang kalau mau namanya kenapa dia mau investasikan uang dia, sudah pasti karena dia ingin mendapatkan pertumbuhan dari uangnya.
Nggak mungkin ada orang mendepositokan uangnya. Kenapa? Ya nggak apa-apalah, saya iseng aja. Nggak mungkin alasannya begitu. Kenapa kamu beli emas? Ya saya juga bingung sih. Ya, bingung juga kalau pernah gitu. Tapi dia pasti ingin menumbuhkan nilai daripada uangnya dia yang dia simpan gitu ya. Ada 3 ya. Menurut saya ada 3 yang saya berhasil compile dari ratusan buku lah yang saya baca. Yaitu yang pertama saya sebut dengan golongan instrumen investasi money booster. Money booster. Money booster adalah ketika kita taruh uang kita di sana, itu uangnya akan mendatangkan keuntungan yang besar. Ya. Jadi di money booster itu kita sudah tahu kalau kita besar dan cepat pasti ada resiko yang tinggi. Oke, high risk, high return. Gitu Iya, jadi kalau kita mau mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan resiko yang rendah itu rada sulit. Jawabannya bisa, tapi dengan pengetahuan yang lebih. Tapi itu ya artinya jadi tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Betul, karena terbatas, pengetahuan kan harus ditingkatkan ya. Oke, kita mulai dari sifatnya dulu, money booster. Money booster ini investasinya ada beberapa. 1, investasi saham. Kalau kita bicaranya yang kita tidur aja biarkan berjalan. Oke. Begitu investasi saham, turunannya lah reksadana saham. Lalu turunannya lagi itu adalah kegiatan yang lebih aktif, yaitu lah trading saham. Ya. Ada trading forex. Lalu ada juga trading options. Di Amerika ada options US market. Di Indonesia soon pasti akan ada sebentar lagi. Ya. Lalu kalau kita bergeser dari trading dan juga saham dan juga reksadana saham, kita akan pergi ke sektor real. Yang tadi itu adalah capital market. Capital market. Suatu bentuk kegiatan yang kita lakukan di capital market. Tapi ada yang dalam sektor real. Contohnya adalah yang dengan modal kecil menghasilkan untung yang besar. Apa tuh, Mas? Contoh, saya jadi agen asuransi, agen MLM, agen apapun lah, agen properti ya. Itu kan modal kecil, untungnya besar. Ya. Lalu saya jualin barangnya orang. Saya kan biasanya hari ini ada kegiatan dagang online, dropshipping dan lain sebagainya. Dropshipper, distributor itu ya, bagian betul. dari situ ya. Iya. Lalu ada juga saya nulis buku. Kan modalnya kecil loh. Saya nulis, ya kan, saya besar terbitkan. tuh, Mas. Modalnya pengetahuan. Oh iya sih ya, kalau udah arahnya dibawa ke pengetahuan itu besar banget gitu, karena orang bisa nulis buku berdasarkan pengalaman 4-5 tahun. Berarti kan dia sedang menuangkan ya. Oke, setuju saya. Nah, lalu di tengah-tengah itu sekarang sudah ada yang bukannya pasar modal, bukannya sektorial, tapi adalah crypto aset, cryptocurrency. Oke, yang sekarang berarti ya. Yang lagi rame kan sekarang nih, Bitcoin, Ethereum, nah teman-temannya tuh semua ada di cryptocurrency. Ini adalah peralihan antara dunia nyata dan dunia nggak nyata gitu ya. Jadi itu adalah money booster. Investasi itu instrumen pertama tuh itu. Jadi kalau misalnya orang pingin yang untungnya besar, yang sebuah saya sebutkan tadi untungnya besar. Obligasi tadi ada di money booster ya? Belum ada. Belum. Di bagian kedua. Oke. Namanya adalah protect your profit. Ini bagian kedua. Protect your profit itu paling nomor 1 adalah semua yang dikeluarkan oleh negara. Obligasi retail, sukuk tabungan, ya, itu ada di sana gitu ya. Saving bond retail. Turun lagi ada deposito. Deposito itu adalah deposito Bank Nasional, BPR, karena Bank Nasional pasti lebih kuat dibandingkan skala permodalan daripada BPR. Meskipun ada beberapa BPR yang skala permodalan lebih kuat daripada Bank Nasional, kita pinggirkan dulu itu ya. Tapi lebih memiliki resiko lebih tinggi. Kenapa? Karena BPR memberikan suku bunga lebih tinggi daripada Bank Nasional. Kita turun lagi, adalah koperasi. Lalu kita turun lagi, kita ada yang namanya simpanan koperasi, turun lagi ada yang namanya peer-to-peer lending. Kan lagi rame ya namanya peer-to-peer lending, kita menjadi lender. Oh, berarti pengklasifikasian ini baru terjadi baru-baru ini ya, baru dibikin lagi gitu ya? Oh terus, saya selalu menambahkan dari setiap kali saya berbicara, saya selalu menambahkan seperti itu. Nah, lalu di bagian yang terakhir itu cuma 3, yaitu creating wealth. Creating wealth itu adalah instrumen investasinya. 1 adalah properti yang produktif, 2 bisnis dan akuisisi. Tapi bisnis akuisisi mirip seperti yang di sektor real. Kenapa? Karena bisnis akuisisi sebenarnya membeli saham perusahaan dalam jumlah besar. Atau kita menjadi pemilik franchise owner. Mirip seperti money booster tadi ya sebenarnya. Betul, tapi besar size-nya beda. Kalau kita mulai dari yang kecil-kecil, itu kan pasti kita yang nurut sama orang. Tapi kalau kita yang beli dalam jumlah bulking, pasti kita yang ngatur orang, kan begitu beda secara resikonya. Betul. Yang terakhir adalah hedging. Hedging adalah lindung nilai. Yang contohnya yang biasa orang gampang adalah hedging itu adalah membeli emas. Jadi kalau ditanya instrumen investasi apa? Yang tadi disebutkan sudah semua, nggak ada lagi. Iya. Oh, berarti trading itu masuk dalam bagian investasi, Mas ya? Secara tidak langsung sebenarnya ketika kita melakukan tindakan trading, sebenarnya kita kan sedang menambahkan jumlah uang kita dalam keadaan yang lebih cepat dong.
Setelah saya mulai dari uang 1 juta, berhasil menjadi 1.500.000. Pilihannya adalah dari 1.500.000 saya trading lagi. Ya. Berarti kan uangnya tumbuh terus-menerus ya. Tapi ada juga orang yang 1.500.000-nya dimasukkan ke deposito. Akhirnya kan dia jadi berinvestasi Iya, betul. dengan level yang lebih banyak variannya, bukan hanya lagi melakukan satu tindakan. Mungkin bedanya trading sama investasi tuh, kalau trading dia lebih aktif gitu ya. Betul. Kalau investasi dia meletakkan terus dia tinggal, Iya. dia tidak melakukan apa-apa, passive income gitu ya. Betul. Mungkin menunggu apa namanya dividen ya. Betul. Jadi ketika mau dibedakan langsung antara berdagang, trading dengan berinvestasi, sebenarnya saya mengambil dari satu contoh, yaitu misalnya kita melihat sapi gitu ya. Kalau kita itu membeli sapi, kita kandangin, kita ambil susunya, lalu kita jual di supermarket atau dimanapun. Sebenarnya ada satu hal yang menarik dalam bentuk itu adalah saya tidak pernah kehilangan sapinya. Itu investasi. Oke. Tapi ketika kita berdagang, saya beli sapi menjelang hari raya, kayaknya harganya bakal naik nih secara trend. Saya jual sapinya. Di sini ada satu hal yang menarik adalah kita selalu kehilangan sapinya, tapi kita selalu mendapatkan selisihnya. Jadi berbeda dari investasi, karena investasi tidak pernah kehilangan sapinya. Tapi ketika kita dagang sapi, kita kehilangan sapinya, tapi di-counter dengan cara selisih harga beli dan jual. Itu perbedaan yang mendasar antara trading dan investasi. Oke Mas, ini bicara masih terkait dengan trading tadi dan investasi. Ada yang dikenal namanya analisis teknikal dan fundamental nih Mas. Sering baca-baca juga dan lihat di YouTube gitu mungkin ya. Ini bisa jelaskan secara singkat aja gitu Mas, secara umum apa sih analisis teknikal dan fundamental gitu? Ya, jadi kalau kita berinvestasi di saham gitu ya, dan kita pergi ke saham ya. Kalau kita itu pingin mendapatkan harga saham itu dalam keadaan yang murah dan yang mahal, berarti kan kita melihat harganya dong, bener ya? Betul. Nah, kalau kita melihat harga, harganya lagi mahal nih. Oh, harganya lagi murah. Berarti kan sebenarnya kita lagi melihat data saat ini dibandingkan data yang lalu. Kayak kita melihat data statistik. Ya. Kalau ngelihat data statistik itu lebih cenderung teknikal. Oke. Karena kita menggunakan data hari ini, kita bandingkan data historis, tapi harga ke harga yang kita hanya perhatikan. Ya. Nah, fundamental itu adalah membandingkan antara selisih harga dan nilai. Loh, maksudnya apa Ryan? Contohnya gini, kalau kita bicara mengenai satu piring nasi goreng, saya beli di gerobakan. Ya. Sama saya satu piring nasi goreng, saya beli di hotel bintang 5. Di restoran gitu ya. Betul. Saya sama-sama dapat nasi goreng. Apakah ada perbedaan yang signifikan dari segi kalori yang saya makan? Saya rasa enggak. Kalori tidak. Kayaknya enggak. Iya. Mungkin piringnya lebih cakep. Mungkin tempatnya Estetik lebih ya, enak. lebih estetik gitu. Nilai ya. Iya. Betul ya. Jadi, ketika kita berbicara mengenai nilai yang kita dapatkan, itu tidak jauh berbeda kalau kita sebut nasi gorengnya. Tapi harga yang kita bayar di gerobakan sama di bintang 5, saya garansi beda sekali. Beda jam. Nah, investasi itu dalam keadaan melihat fundamentalnya adalah kepiawaian orang itu untuk bisa menaksir berapa nilainya dibandingkan dengan harga saat ini. Kalau nilainya pada saat ini lebih tinggi daripada harganya, maka itu disebut dengan under value. Oke. Ini harganya kemurahan nih. Begitu dia terlalu mahal harganya dibandingkan nilainya, wah ini mah Over ya? over nih. Kelebihan gitu ya. Jadi perbedaan dasar dari teknikal dan fundamental, teknikal itu melulu melihat harga dibandingkan dengan data statistik harga. Iya. Tapi yang namanya investasi dengan fundamental adalah kepiawaian seseorang untuk menaksir harga dibandingkan nilai sebenarnya. Oke, berarti melihat kepantasannya ya, di nasi goreng kayak gini nih pantasnya berapa sih gitu ya? Betul. Di zaman sekarang nih, apalagi di era pandemi Mas ya, marak banget investasi yang menjanjikan keuntungan besar dan cepat dalam waktu yang singkat gitu. Di sosmed banyak beredar tuh Mas, Iya. di story, baik di posting-postingan gitu. Taruh sekian, keuntungan dijamin selama sebulan sekian persen gitu. Udah nggak bener. Kalau udah ada kata Nah, dijamin. itu saya mau tanya, itu bener atau sekadar skema Ponzi gitu sih? Gimana, Iya, Mas? pertama ya, investasi itu nggak ada yang menghasilkan return yang pasti. Oke. Kalau mau pasti, silahkan menabung. Pergilah ke deposito. Ya, tapi kalau instrumen investasi seperti membeli saham, membeli reksadana saham, trading forex, ya, itu nggak ada yang menghasilkan suatu keuntungan yang pasti. Kenapa? Ya karena memang nature-nya dari investasi itu. Kenapa? Contoh gini, saya mencari seorang analis paling hebat di Indonesia.
saya mau beli saham A gitu. Saya tanya, saham ini kalau saya beli tahun depan jadi berapa? Rasanya sih baik-baik aja dengan pertanyaan itu ya. Betul. Nah sekarang saya balik, saya ganti jangan saham A, saya ganti emas. Nggak usah nanya ke analis, saya pergi ke toko emas aja. Iya. Pak, saya mau beli emas ya. Tahun depan jadi berapa harganya? Nggak tahu. Nggak mungkin. Nggak tahu. Lah itulah investasi. Jadi investasi itu pada dasarnya adalah sesuatu yang hari ini kita beli karena keyakinan kita harganya akan naik, tapi nggak tentu akan naik. Hanya kepiawaian kita lah yang membuat kita bisa. Tapi di beberapa story-nya gitu kalau kita kepoin gitu Mas. Iya. Dia berhasil tuh mentransfer investor-investor sebelumnya gitu. Nah. Apakah mungkin ada satu titik dia akan disebutnya lari gitu ya? Iya. Kabur gitu. Apakah Jadi, ada titik itu gitu? Menyadur dari pesan-pesan dari Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan, Iya. Bapak Tongam L. Tobing gitu ya. Iya. Karena saya sering berdiskusi juga, nanya ke beliau, saya juga saling tukar pandangan, ini adalah legal dan tidak. Pertama adalah tidak semua tempat boleh melakukan kegiatan investasi dan penanaman modal. Ya. Jadi misalnya tiba-tiba Ryan gitu ya menawarkan investasi secara pribadi, nawarin Mas boleh nggak invest di tempat saya, nanti saya kelolain. Itu saya belum tentu boleh. Ya. Kita tinggal lihat penawarannya mana. Ya. Oh, penawarannya dikelola pada saham-saham. Apakah ini menjanjikan keuntungan? Enggak. Tapi saya bisa kasih lihat di masa yang lalu seperti ini. Kamu mau nggak? Tapi tetap saya tidak menjanjikan. Tapi saya bilang, saya punya izin manajer investasi. Saya jamin reksadana saham A menghasilkan return sekian persen. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau kita dapat penawaran yang begitu gampangnya, 1 bulan dapat untung katakanlah 1%, satu bulan 1% mungkin nggak terlalu besar ya. Yeah. Mungkin yang fantastis mungkin 20%. Coba imajinasikan bisnis apa. Tentunya yang namanya investasi itu kan sehingga menghasilkan keuntungan kita pasti ada suatu Produk yang metode dijual, olahnya gitu. kan. Yeah. Mau ditradingkan, mau apa? Kalau 1 bulan 20%, saham apa dalam 1 bulan naik 20%? Kalaupun bisa bulan ini, bagaimana caranya bulan depan juga 20%? Bagaimana bulan depannya bisa 20%? Nggak ada kepastian ya. Kalau sehebat itu, 20% dalam 1 bulan, 1 tahun sudah 240 loh. Jadi kalau saya taruh uang berapapun, saya sudah mengalami kenaikan 240% daripada apa yang saya setor. Dan nggak masuk akal ya. Berarti kalau saya taruh uangnya 10 miliar udah lumayan. Iya bener gitu ya. Betul. Lah kenapa nggak pergi ke bank saja? Karena bank kan bunganya murah hari ini lagi turun kan. Kita pinjam bank aja, taruh di situ, ntar balikin lagi gitu. Betul. Jadi akhirnya kalau itu dikembalikan penawaran investasi yang menjanjikan sesuatu yang pasti, ya kembalikan juga kepada yang jual. Kalau kamu begitu yakin dengan setinggi ini, berarti semua bank akan pergi ke kamu dong. Iya. Bener nggak ya? Betul. Oke, mungkin lebih hati-hati aja nih sahabat data dalam mengenali investasi tanam modal. Penawaran investasi. Penawaran ya. Lah, lalu bagaimana agar sahabat data nih kita semua bisa mengenali Mas modus-modus scam dalam investasi itu? Punya karakteristik khusus nggak sih? Iya, jadi penawaran investasi itu kalau sudah mulai bawa-bawa nama artis, si A ikut loh, si B ikut loh, itu udah ciri awal sebenarnya. Karena apa? Sebenarnya kita ini kan mau menawarkan investasi, bukan mencari contoh untuk orang lain yang sudah sukses. Kamu ikut ke sini loh, dilihat dia. Yeah. Karena rata-rata caranya kan membawa tokoh agama, membawa artis. Ya mana tokoh agama dan artis ini kan bukan tugasnya sebagai orang mengelola investasi ya. Betul. Ya, andaikan dia berinvestasi juga mestinya tidak seheboh itu diinformasikan, dipublikasikan. Yeah. Tujuannya kan tidak lain tidak bukan agar mau membuat orang lain jadi tergerak berinvestasi. Apalagi bisa dibuktikan, nih lo lihat bukti transfernya. Bu kemarin nih bener loh, di store 10 atau 20 juta menghasilkan 50 juta. Fungsinya kan untuk hanya attraction kan. Nah, kembali lagi ada dua, yaitu legal dan logis. Yaitu legal yang pertama kita coba lihat apa sisinya. Oh ternyata saham, sekuritas atau tidak. Oh reksadana, manajer investasi atau bukan. Oh deposito, siapa. Karena ada juga beberapa penawaran yang menurut saya harus kita hati-hati gitu ya. Ketika sebuah industri keuangan yang memang sifatnya bukan seperti sifatnya bank, tapi bisa memberikan simpanan seperti bank. Ini juga legal, oke, iya kan? Logis, kok bisa ya? Loh, bukannya kamu ini adalah perusahaan asuransi? Kok kamu bisa sesakti lebih tinggi dari bank? Yeah. Gitu kan?
Dan memang ternyata ada beberapa kejadian terkait dengan perusahaan asuransi yang akhirnya malah gagal bayar akibat simpanan ini kan. Yeah. Kenapa? Karena pada nature dasarnya sebuah perusahaan perbankan ya dia tugasnya adalah bank. Yeah. Lalu kalau misalnya dia sekuritas, tugasnya hanya mendapatkan instruksi atas jual beli saham, bukan mengelola saham orang. Menjembatani gitu. Menjembatani saja. Yeah. Kamu mau pencet buy, oke pencet buy. Kamu mau pencet sell, silakan kamu pencet sell. Bukan artinya oh iya mas, saya pencetin buy. Loh sudah salah. Arahnya sudah mulai legalnya sudah mulai menjadi blur. Yeah. Secara logis kita harus lihat. Coba gini lah. Kalau misalnya ada teman saya kemarin ditawarin untuk investasi di perusahaan beras. Satu bulan bisa menghasilkan untung 25%. Satu hari? Satu bulan. Satu bulan 25%. 25%. Lu saya bilang sama dia, setahu saya teman-teman saya kan ada beberapa yang beras dan ada perusahaan TBK. Kita bisa sama-sama baca. Coba kamu lihat, logis gak apa yang mereka presentasikan? Lo orang margin yang beras tuh nggak setebal itu gitu loh. Beda dengan industri jasa. Kalau industri jasa kasih 50% kita masih sama-sama paham ya kan, karena barangnya kan nggak ada tapi karena jasa yang dibayar kan. Yeah. Kalau ini kurang logis ya gitu ya. Dan kembali metode penawarannya. Oh ya si A nih artis sudah ikut, lo hubungannya apa dengan penawaran ini gitu. Jadi kita harus bisa memilah, dan kalau memang kita belum terbiasa hal itu, lebih baik mulailah dari yang sudah jelas secara legal. Jadi kuncinya tadi ada dua ya, logis sama legal. Iya. Jadi pastikan itu sudah berbadan hukum, satu lagi pastikan dia masuk akal ya. Badan hukum dan izinnya apa? Dan izinnya MLM. sesuai ya. Iya kan, kalau MLM hati-hati, tidak semua MLM boleh menawarkan setiap produknya dia apakah sudah mendapatkan izin lanjutannya. Apakah dia ada di dalam asosiasinya. Gitu, karena kalau tidak itu bisa jadi penawarannya jadi salah sendiri. Baik mas, ini BPS tuh punya publikasi mas, namanya Neraca Arus Dana Indonesia Tahunan. Nah itu diterbitkan hampir setiap tahun mas. Oke. Nah di sini ada membahas terkait dengan investasi rumah tangga nih mas. Iya. Nah menariknya di tahun 2020 di saat pandemi ya, ini tetap terjadi peningkatan di gross capital formation atau investasi non finansial itu sebesar 824,56 triliun. Nah, di situ termasuk bangunan tempat tinggal dan bangunan non tempat tinggal. Ada dua yang menarik. Yang pertama yang tadi, yang kedua ini terkait dengan ekuitas, Mas. Nah, sebagaimana yang kita ketahui di tahun 2020 kalau nggak salah di bulan 3 atau bulan 4 itu IHSG sedang mengalami slump, jatuh sejatuh-jatuhnya gitu ya. Tapi anehnya di sini justru terjadi peningkatan arus dana menuju ekuitas. Jadi orang-orang nih malah pada naruh nih di saham. Padahal dalam situasi penuh dengan ketidakpastian, orang butuh dana cash lebih banyak, tapi orang malah naruh uangnya di saham. Itu bisa dijelaskan nggak mas fenomena ini mas? Biasanya nggak kayak begini. Karena saya kebetulan saya itu mengalami krisis, berarti di dalam krisis dalam hidup saya itu 3 kali. Tahun 98 saya kelas 6 SD. 2008 usia saya mengenal investasi dan pasar modal dan dunia keuangan baru 4 tahun, dan 2020 menuju 2021. Nah, saya 98 jangan ditanya, nggak tahu apa-apa. Sekarang kelas 6 SD gitu ya, belum tahu apa-apa. Tapi 2008 pada saat itu saya tahu bahwa banyak lokal yang tiarap, artinya dia bukan invest, malah dia malah menarik uangnya meng-cash out gitu ya. Dan di situ terjadi kepemilikan asing meningkat secara drastis. Jadi adjustment di situ yang mulai kita tertinggal. Nah, di tahun 2020 ini menurut saya dan sejalan karena saya memiliki data yang saya compile internal seperti yang dibuat oleh BPS tapi secara lingkup lebih kecil. Juga terjadi yang sama. Justru malah orang itu invest. Dan pembukaan rekening saham untuk investasi juga menjadi besar. Nah, kenapa? Karena ada krisis yang agak beda kali ini. Bukannya selama kita hidup, ya kan? Kecuali kita sudah hidup berusia 1 abad, tidak pernah ada satu kampanye Anda menjadi pahlawan dengan cara diam di rumah. Nggak ada sebelum 2020. 2020 aja Anda menjadi pahlawan, Anda diam di rumah. Nah, berarti kan ini ada krisis yang berbeda nih dengan krisis yang lainnya. Nah, krisis kali ini itu bukannya orang itu sebenarnya masih punya daya beli tadinya. Tapi ketika dia
stuck di 2020 tidak bisa kemana-mana, dia harus memutar otaknya gimana caranya untuk saya bisa tetap produktif, bisa mendapatkan uang di mana saya mulai mengalami arus income yang menurun atau mungkin saya di PHK. Ya. Jawabannya adalah segala sesuatu yang ada di online. Ya, mau dagang online silakan. Atau yang kedua, ya investasi. Investasi saham itu dibandingkan saya dulu mulai di 2004. Kalau dibandingkan 2004 dan 2020, kalau saya mau teriak ngiri, saya akan teriak ngiri. Kenapa? Saya dulu buka rekening saham itu 25 juta. Dan hari ini buka rekening saham itu 100.000, bahkan gratis pun dikasih pembukaan rekening sahamnya. Iya, nah, dengan berbagai aplikasi. Dengan berbagai mudah aplikasi yang ya. ada di rumah. Ya. Nah, ini akan membuka paradigma mereka di rumah ini. Selama ini dia belum melakukan, dia mau melakukan. Dan ini menjadi titik baliknya dia melakukan. Jadi, sejalan, memang betul. Orang banyak melakukan investasi di 2020 itu karena masalah keterbatasan mereka tidak bisa keluar. Dan investasi-investasi lain menurut saya, jujur saja, saya pribadi banyak melakukan investasi properti di 2020. Di 2020. Oke, ini confirm juga nih dari data Confirm. Dana, ya. Dari saya pribadi saya confirm. Loh kenapa? Loh karena saya bilang invest in the bad time. Kalau invest dalam keadaan good, semua orang bisa lakukan. Ya. Tapi investasi dalam keadaan yang bad itu adalah hal yang bagus. Kenapa? Karena potensial upside-nya tadinya kan sama nih. Tiba-tiba dia turun. Secara tidak langsung potensial upside-nya akan menjadi besar. Betul, Kita bisa dapat keuntungan. Betul. Apalagi di zaman WFH gitu ya. Yeah. Orang-orang pada mulai berlomba-lomba nih belajar masak. Mungkin yang perempuan yang di rumah udah mulai belajar masak, bercocok tanam gitu ya. Terus pada renovasi rumah gitu ya. Itu kayaknya marak banget tuh pas pandemi kemarin. Iya. Jadi ada suatu shifting yang terjadi gitu loh. Ya jadi memang ada hal yang berbeda dari yang 2020 ini. Jadi kalau dibilang adalah suatu krisis, tapi krisis yang berbeda. Kalau krisis yang dulu orang akan bekerja lebih keras loh. Saya ingat banget 2008 saya tahu sekali ketika pasar turun drop itu saya nggak bisa ngapa-ngapain. Pertama duitnya udah nggak punya gitu ya. Dan saya tidak pernah sadar bahwa ada hari itu gitu ya. Jadi saya adalah orang yang hebat di 2008 berhasil membeli di harga saham tertinggi. Berbeda. Tapi di 2020 saya tidak berhasil membeli di harga saham terendah. Saya tidak berhasil. Tapi nggak penting buat saya. Yeah. Kenapa? Yang penting kita just invest. Keep invest aja gitu. Yeah. Just invest, keep invest, terus lakukan. Nggak masalah. Jadi kalau misalnya melihat dari data ini, ya bersyukur. Kenapa? Karena satu, ternyata kalau misalnya kita tiba-tiba cash out, yang jadi masalah adalah kepemilikan asing menjadi tambah besar loh. Itu nggak akan menjadi sesuatu berita baik di kemudian hari buat kita. Oke. Jadi di tahun 2008 mungkin bedanya dulu orang pas krisis bekerja keras gitu Mas ya. Tambah keras. Tapi di 2020 sekarang orang berpikir keras kan. Berpikir keras. Gimana nih saya memproduktifkan diri saya? Bisa produktif di saat badan nggak bisa kemana-mana gitu ya. Nggak bisa kemana-mana. Belum pernah toh. Mana ada pernah. Anda akan menjadi pahlawan dengan cara diam di rumah. Loh kok bisa diam di rumah jadi pahlawan saya bilang. Pernah mungkin dulu flu Spanyol. Tapi kan abad yang lalu. Kalau menurut Mas Rian, apa sih pentingnya data BPS sih Mas dalam investasi, khususnya data yang biasa dirilis BPS? Mungkin investor bisa mempertimbangkan dalam memutuskan milih suatu instrumen investasi atau produk saham-saham tertentu gitu Mas. Iya, saya pribadi menggunakan datanya. Yang biasa saya lihat itu adalah consumer spending. Karena consumer spending itu kita bisa melihat sektor mana yang bergerak. Kalau rilis dari data BPS ini bisa kita perhatikan, kayak saya kebetulan sedang merilis satu materi yang disebut dengan rotasi sektoral. Yeah. Rotasi sektoral ini bisa kita cocokkan dengan data BPS apa lebih dulu leading atau lagging. Kenapa? Karena tidak mungkin sektor itu kan ada banyak. Tidak mungkin dalam satu kejadian sektor naik semua dan sektor turun semua. Yeah. Kenapa? Kalau sektor naik semua, Anda harus hati-hati. It's time to sell. Why? Iya, karena kan peaking, terlalu peak, sudah terlalu jenuh. Karena sesuatu yang sudah naik semua secara berbarengan, itu berarti ciri-ciri marketnya sudah terlalu hype. Yeah. Berarti ada sesuatu sedikit berita buruk itu bisa slump barengan. Okay. Dan ketika market turun semua, itu juga mungkin, tapi itu disebut dengan market crash. Itu hancuran pasar. Nah, tapi dalam keadaan yang umum menuju pemulihan ataupun menuju kehancuran, itu pasti ada sektor yang mengalami siklis terus-menerus. Ganti-gantian. Gitu loh. Jadi misalnya dalam keadaan pandemi pada saat ini healthcare naik. Ya kan? Okay. Tapi konsumernya teradjust sedikit. Tapi traveling yang selam sekali dengan sektor leisure dan pariwisata. Yeah. Nah, dengan kita melihat data BPS seperti ini, kita bisa melihat apakah menjadi turun lebih dalam lagi. Apakah masih turun lebih dalam lagi? Tapi kalau turun dan melandai,
ini kan ciri-ciri nggak bisa turun lebih dalam lagi. Iya. Nah ini mungkin kita bisa mulai adjust. Dia udah sideways istilahnya ya. Betul. BPS biasa merilis misalnya inflasi, pertumbuhan ekonomi, terus ada kemiskinan, pengangguran. Ya. Itu dari indikator-indikator itu biasanya ketika dirilis mana sih yang mempengaruhi pergerakan harga saham hari itu gitu ketika dirilis? Kalau pada hari itu kemungkinan sangat kecil relasinya. Tapi bila dijadikan sebagai patokan untuk pergerakan ke triwulan selanjutnya, maka itu akan menjadi sesuatu yang powerful. Karena kan semua sama-sama ikut menanti nih kan kalau ada data BPS nih ya. Kayak kemarin keluar dari jurang resesi. Wah, gitu kan mulai kan. Jadi memang tidak pada saat sebelumnya. Kalau pada saat sebelumnya dan pada saat itu mungkin agak kecil ya, tapi ketika itu dirilis dan diumumkan, itu dijadikan sebagai satu data untuk patokan ke depan. Karena pada akhirnya kan negara itu tidak suka, masyarakat dan juga negara tidak suka yang namanya perlambatan ekonomi. Tapi kita sama-sama merasakan itu dari 2018. Yang kedua, masyarakat kita sebenarnya worry dengan resesi. Gitu. Tapi kita juga harus melihat bagaimana inflasi terjadi juga. Kalau dia terus flat, jadi stagflasi toh. Tapi kalau dia turun terus, kita juga takut juga. Jadi pada akhirnya sebenarnya dengan adanya data pertumbuhan ekonomi itu membuat investor tuh sebenarnya menjadi lebih confidence. Yang menjadi confidence-nya itu adalah patahannya, bukannya penurunan. Jadi kalau dia ada mulai dari turun dan patah signifikan, nah itu sebenarnya yang ditunggu. Oke. Jadi ketika ada perubahan arah gitu ya, betul, dari turun ke naik atau naik ke turun, di situ yang akan mempengaruhi pergerakan harga saham gitu ya. Bisa dilihat sebagai investor sebagai barometer bahwa ini secara fundamental dan makro ini confirm gitu loh. Karena kan data statistik itu yang dirilis oleh BPS kan sebagai bagian dari makro kan. Seperti itu. Oke Mas, kita sekarang masuk ke investasi buat anak muda nih Mas. Wih, siap. Kita udah tua ngomongin investasi anak muda nih kayak ngasih nasihat. Enggak lah, enggak setua itulah Mas Rian. Udah 35 Pak. Mas, hasil dari sensus penduduk 2020 kemarin Mas, yang lalu itu menunjukkan jumlah penduduk Indonesia kan 270,2 juta jiwa Mas. Iya. Yang mana itu didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z. Ya. Lebih dari 50% bahkan jumlahnya. Wow. Nah, terkait dengan itu, anak muda kan sekarang lagi seneng sama ini ya, selain sama gaming, sama kripto Mas. Iya. Cryptocurrency ya, yang saat ini sedang digandrungi di kalangan anak muda. Iya. Apakah itu masuk juga ke dalam salah satu opsi investasi buat mereka nih Mas, buat saya juga berarti buat kita semua. Wah, ini nih pertanyaannya susah nih kan. Kalau ini ditonton OJK ya. OJK masih menggodok ya kan. Kita tiba-tiba ikut komen di sini. Ya, anyway seperti ini, pertama saya mau informasikan bahwa regulasi mengenai kripto aset di Indonesia sudah ada. Di Bapepti ada pengaturan terkait dengan pedagang aset kripto. Juga ketika podcast ini dibuat sedang digodok aturan mengenai bursa, penyimpanan fisik aset kripto, clearing itu juga sedang dilakukan. Jadi sebenarnya kalau ditanyakan posisinya apakah berinvestasi pada aset kripto itu suatu hal yang salah? Tidak tuh, karena sudah ada regulasinya. Saya kira pertanyaan jadi begini nih gitu ya. Apakah saya boleh memiliki akun sosial media? Boleh, kan boleh dong. Ya kan, siapa yang larang selama sudah cukup umurnya gitu kan ya. Jadi apakah saya boleh memiliki digital asset yang berbentuk aset kripto? Jawabannya ya juga boleh. Gitu. Tapi ya tahu ya bahwa ini adalah sesuatu yang tidak ada fisiknya seperti sosial media akun Anda. Lah emang ada yang pernah punya akun Facebook? Ayo coba fisiknya, bagaimana fisik yang mana? Nggak pernah ada fisik. Cuma ada username sama password. Ada username dan password dan juga teman-temannya ada di dalam circle Facebook dia. Akun Instagram apa ada? Nggak ada. Jangan jauh-jauh. Akun WhatsApp apa ada? Kalau nomor handphone kita mungkin ada chipnya. Tapi ada juga sekarang nomor yang tanpa chip kan? Ada. Jadi terus gimana? Jadi apakah boleh? Boleh. Tapi kita perlu mengambil perhatian khusus terkait dengan harganya. Aset kripto pada saat ini harganya sangat up and down-nya sangat tinggi dan tidak ada satupun regulator di dunia yang bisa melakukan interrupt terkait dengan harganya. Intervensi. Saya di saham, kita tahu kalau turun 7% dibatasin. Bisa. Harga RP50 udah paling murah. Tapi bisa nggak lebih dari RP50? Ada di pasar negosiasi. Tapi ada aturan seperti itu, ada pengawasnya ketika ada persaingan tidak sehat, ada cornering, bandar, ini itu, comot. Kan begitu dong? Ya udah ada ini comot, bener nggak? Nah,
Di aset kripto nggak ada loh. Ini hukumnya adalah siapa yang kuat dia menang. Hukum rimba ya? Iya, jadi kalau Elon Musk sering nge-tweet, itu perlu diperhatikan. Oke. Karena itu jadi hukum rimbanya. Follow dulu deh saya. Follow dulu. Jangan follow, telepon dulu Elon Musk. Bang, kalau mau nge-tweet, Kabarin telepon ya. saya dulu. Iya, dia sekali bicara langsung. Jangan main-main. Naik turunnya luar Kelihatan biasa. sekali. Ya. Itu kelihatan kemarin untuk aset kripto Doge, itu dia begitu kasih gambar aja, itu langsung kencangnya luar biasa. Dan itu benar-benar ketika kita lihat dalam hitungan detik pada pergerakan aset kripto, itu terlihat. Nah, kripto itu bedanya adalah sangat terbuka. Sehingga apapun data yang ada di dalam perdagangan aset kripto dunia, just per second dan millisecond itu semua terdata. Jadi studi kasusnya lebih banyak kita bisa belajar. Jadi apakah boleh? Oh jelas saya bilang, kok bisa boleh larang? Saya siapa hak saya gitu. Iya, iya. Nah, untuk masa depannya cryptocurrency sendiri, menurut Mas Rian gimana, Mas? Oke, Punya pertanyaan masa depan nggak? Atau ini bakal berhenti nih? Ini jadi menarik Karena ada pertanyaannya. regulasi dari pemerintah negara lain mungkin. Iya, iya. Pertanyaannya jadi arahnya pada sore hari ini sebenarnya aset kripto. Oke. Saya begini, saya punya satu data statistik yang saya dapat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2021. Kabar baiknya, ternyata siapapun yang memiliki aset kripto dibeli secara berkala 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Dengan data random dari 2013 sampai dengan 2021. Anda adalah orang yang paling besar returnnya dibandingkan investasi dimanapun. Kecuali membeli saham Tesla. Di tahun 2020. Jadi hanya satu pesaingnya, Tesla tok. Lain nggak ada. Gitu. Nah, tapi saya mau cerita begini. Tapi saya bawa 2 kabar buruk. Di tahun 2014 dan di tahun 2017, ternyata kripto itu pernah menghasilkan return negatif minus 70%. Jadi andaikan Anda membeli aset kripto hanya pada 1 tahun, Anda akan merasakan pada tahun tersebut uang 1 juta Anda hanya tersisa 300.000 loh. Meskipun di tahun yang lain uang 1 juta Anda bisa berkembang menjadi 3 juta. Atau di tahun yang lain 1 juta bisa menjadi 9 juta. Jadi consider bahwa ini memang bisa naik dengan kencang, tapi juga slump bisa kencang. Jadi apa pesannya? Jawabannya sederhana. Kalau Anda suka, Anda mau, siapa yang bisa menghalangi Anda? Tapi kalau Anda taruh seluruh aset Anda pada tempat ini, namanya Anda bukan investasi, tapi Anda spekulasi. Gitu. Namanya spekulasi kalau semua ditaruh di situ, mengharapkan return yang besar gitu ya. Cacing-cacing naga-naga. Apa tuh? Ya kayak gitu kan. Kalau cacing kan kecil, hancur, hilang. Kalau naga kan jadi strong banget. Saya kira pantun tadi. Cacing-cacing. Hampir saya cakepin tadi. Cakep. Oke, siap. Tapi entry point juga penting, Mas ya. Kapan kita entry? Nah, dan kapan kita outnya itu. Oke, saya pengen cerita banyak begini. Dulu ketika saya mulai belajar, saya juga berpikir bahwa titik pembelian adalah segala-galanya. Kenapa? Karena kalau titik pembelian tidak segala-galanya, kita akhirnya menganggap bahwa iya dong, saya beli di hari ini sama beli di 2 hari lagi yang akan naik, berarti saya hari ini lebih bagus. Nggak salah. Tapi berapa banyak dari pembelian kita yang kita lakukan berhasil membeli di titik terendah? Berarti membutuhkan skill dan keberuntungan. Skill doang nggak cukup. Harus ditambah keberuntungan. Apalagi bisa berkali-kali, berarti skill keberuntungan banget kan gitu ya. Nah, saya balik sekarang, ternyata saya mau coba lakukan pada salah satu buku saya di 2014, saya menulis buku menjadi kaya dan terencana dengan reksadana. Bukunya warna kuning. Saya coba melakukan namanya pembelian secara market timing tadi. Timing. Dan berkala. Tapi timingnya berkala. Saya anggap kalau rendah saya masuk. Saya rendah saya masuk. Saya bandingkan dengan saya membeli berkala aja tanpa ngelihat rendah masuk. Misalnya jadi rutin tanggal 1. Betul. Gitu. Yang satu lagi kalau rendah baru nyemplung. Kalau rendah baru nyemplung. Seolah-olah kita acting like a god kalau kita tahu itu titik terendah. Kan kalau udah ngelihat sekarang ngelihat masa lalu kelihatannya kita jago banget kan menunjukkan ini loh rendahnya. Tapi kalau lagi jalan susah. Oke. Nah, sekarang pertanyaan menarik. Dibandingkan 2 itu, yang mana yang lebih untung? Saya membeli terus-menerus dalam waktu 5-10 tahun. Terus konsisten. Dengan saya nunjuk terendah-terendah tapi dengan waktu yang sama. Mana yang untungnya lebih besar? Ternyata? Jawabannya ternyata yang market timing lebih besar. Nggak salah dong. Nggak salah. Udah lebih capek. Dapat untung lebih gede. Memang harusnya begitu. Lebih gede. Tapi kalau dihitung dengan menggunakan teori statistik. Terhitung datanya tidak signifikan.
Artinya kalau dengan menggunakan metode statistik diregresi, menghasilkan hasil yang tidak signifikan, boleh dibilang effortmu tidak berguna. Karena apa? Karena selisihnya ternyata sedikit. Jadi dengan kita udah susah mikir, nyari peruntungan, ya dong kan namanya kalau hanya tinggal ngelihat tanggal 1, effort saya cuma sekali doang Iya, toh. nginget-nginget Tanggal 1 dibandingkan naruh gitu ya. setiap hari kita ngelihat, setiap hari kita, oh terendah baru masuk, udah capek, hasilnya nggak signifikan. Jadi jawabannya adalah apakah market timing perlu? Yes, ada selisih. Tapi apakah effort Anda akan menghasilkan jawaban yang signifikan Iya. dibandingkan Anda keep invest, setiap turun berani beli lebih banyak, intinya ke sana juga invest atau berkala saja. Iya. Itu ternyata hasilnya cukup baik. Gitu. Jadi nggak usah mencari ilmu market timing terbaik. Iya. Karena saya sendiri terbukti, tadi saya kemukakan di 2020 saya nggak berhasil tuh membeli di titik terendah pada hari itu. Seorang Mas Trian aja nggak berhasil nih. Gimana kita nih yang ilmunya. Tapi nggak apa-apa, beli saja. Just buy. Just buy ya. Just Pokoknya buy. buat para calon investor ataupun investor, kalau mau investasi beli aja di setiap bulan tanggal tertentu gitu ya. Yes. Tapi tanpa memperhatikan ini lagi turun atau lagi naik gitu ya. Betul. Dan sering-sering dengar berita. Kalau beritanya makin menyeramkan, itu ciri-ciri Anda mesti beli lebih banyak. Oh gitu. Oh iya. Jadi psikologinya dibalik ya. Dibalik, kan invest in the bad time. Oke Mas, tadi Mas Trian udah jelasin panjang lebar dari berbagai jenis investasi. Kira-kira mana sih Mas yang pas nih dengan anak muda, dengan lifestyle sekarang, dengan gaya-gaya anak muda sekarang Mas, yang apa serba mau praktis gitu ya, yang model anak muda seperti sekarang tuh. Loh, kalau dilihat instrumennya tidak berubah, Mas. Tapi gaya berinvestasinya yang berubah. Kalau zaman Nah itu dulu, maksud saya mana nih yang kira-kira pas lah buat anak muda gitu. iya. Sebenarnya contoh gini, saya buka rekening saham, saya masih datang loh ke gerai di Roximas pada waktu itu, saya ingat banget. Udah masuk kan masih muda gitu kan, begitu dibuka tuh seluruh teller ngeliatin nih anak kecil mau ngapain kesini ya kan. Begitu buka minimum 25 juta, makasih ya Mbak, keluar lagi. Keinget banget saya waktu itu gitu. Terjadi hari ini kan gayanya berubah, tetap sama-sama. Orang itu mulai, kalau misalnya kita mulai dari yang muda, mulailah dari yang resikonya tinggi. Resiko tinggi. Iya. Yang salah adalah ketika kita muda, aduh saya takut uangnya hilang, saya mulai dari yang kecil resikonya ya, apa deposito, dan uang saya sedikit. Oh itu uangnya bantet nanti, nggak gede-gede. Kenapa? Karena kalau uangnya terbatas, harus mulai dari resiko tinggi, digeser ke resiko rendah. Jadi tidak pernah ada cerita geser dari resiko rendah pergi ke resiko tinggi, itu namanya salah gitu ya. Yeah. Jadi yang harus dilakukan itu sama, yaitu tadi yang money booster yang tadi kita kemukakan, bisa di playback balik ya. Tadi kita udah ngomong mengenai money booster. Yeah. Selanjutnya ke protect your profit, amankan untungnya. Jangan amanin modalnya, bantet. Habis itu ulang terus sampai bisa membeli yang ketiga, creating wealth. Nah, medianya beda. Kalau dulu saya mesti isi form. Hari ini semua itu ya tinggal klik udah jadi. Scroll klik gitu hati-hati karena scroll klik dia lupa terms and condition, pencet. Itu hati-hati. Nggak dibaca dulu ya. Harus baca. Kalau melihat gaya anak muda sekarang nih Mas, terutama lifestyle ya, kan tentu berbeda dengan orang dulu. Sekarang anak muda tuh dia sering lihat sosmed, terus biasanya menyesuaikan gaya hidup dengan dunia yang ada di sosmed gitu ya. Iya. Gimana sih Mas, menurut Mas Rian nih, apa yang harus disesuaikan dari gaya anak muda sekarang gitu, lifestyle-nya, agar bisa menyisihkan sebagian uangnya untuk berinvestasi gitu Mas? Saya paling suka melihat gaya hidup di sosial media. Kenapa gitu Mas? Sehingga saya tahu perusahaan-perusahaan mana yang harus saya invest. Iya, kalau mereka pada Beda, suka, Mas Rian melihatnya peluang dia. Oh iya, loh, gini, setiap hal itu kan selalu ada ancaman dan peluang. Yang Anda lihat ancamannya, terancam. Kalau Anda lihat peluangnya, Anda sisinya di ujung. Sama ketika orang teman-teman saya bilang 2020, aduh, datang ke saya, zaman susah. Saya bilang ya, dari zaman videonya Dono Kasino Indro aja udah bilang zaman susah. Kalau kita sampai mengatakan zaman pada saat ini zamannya susah, berarti kita itu tidak belajar untuk mengikuti perkembangan zaman. Menurut saya loh ya. Yeah. Saya tidak mengatakan susah. Saya bilang oke, saya tahu ada tantangan, tapi hidup di mana yang nggak ada tantangannya. Jadi kalau saya bilang dengan keadaan seperti ini, melihat daripada yang ada di sosial media, kadang-kadang kita itu kan jadi kelihatan minder ya. Si itu udah punya ini, jam tangannya bagus, sepatunya keren, wah keren, wah bisa pergi gitu. Iya, kita harus tahu bahwa semua yang ditampilkan itu adalah kita nggak tahu dapat uangnya dari mana.
Ya, kalau saya tadi sempat baca data BPS juga kita tahu bahwa ternyata pertumbuhan borrowing tinggi juga. Pinjaman. Artinya jangan-jangan mereka untuk menyelesaikan fotonya yang dia capture itu adalah dari uang pinjaman dia, kita juga nggak tahu. Gitu loh. Jadi jangan gini, yang namanya gaya hidup ya, tidak, kalau dikejar nggak ada habisnya. Mau makan harga habis berapa puluh juta pun satu malam ada. Kalau kita kejar itu terus, nggak ada gunanya. Kenapa? Yang lawan kita ternyata uangnya lebih tinggi. Saya kehilangan 1 miliar, saya kenapa-napa. Tapi Bill Gates kehilangan 1 miliar, sama dompet jatuh aja lebih baik dia tinggal. Kenapa? Waktu adalah uang. Ngambil begini di deposito udah nambah, bos. Sorry, beda. 1 miliar, kemudian nggak, sorry ya udah gua hilang aja. Tapi kalau si Ryan hilang 1 miliar, kelojotan. Gitu loh. Jadi beda sekali. Jadi yang ada di sosial media Anda kan tidak pernah mengaudit laporan keuangannya si orang yang dipoto di sosial medianya kan. Dan kita ikutin gaya hidupnya. Bener. Bahayanya luar biasa kan. Jadi jalanlah dengan fase hidup kita. Ada orang yang terlambat di awal, ada orang yang lebih head start, ada orang yang tiba-tiba tinggi badan lebih tinggi duluan. Si Ryan nggak tinggi-tinggi badannya, gini-gini juga. Tapi nggak apa-apa, itu adalah perbedaan buat kita. Cari keunggulan kita, manfaatkan. Jangan kita melihat keunggulan orang lain dan kita berpikir kita bisa mengikuti keunggulan dia. Zaman lagi susah terus tuh kalau begitu. Oke, berarti cari keunggulan, manfaatkan, dan hiduplah di tracknya masing-masing. Sederhana saja, ya kan. Yang penting bisa makan, ya kan. Yang penting bisa beli apa yang kita mau di kemudian hari, ya kan. Itu menurut saya mau cerita ya. Saya bilang bahwa hidup ini harus punya 3 aspek. Hidup ini 3 aspek. Ini sudah wisdom nih, udah beda nih ceritanya, udah kayak motivator. Wisdom. Jadi gini, pertama adalah horizontal. Investasi horizontal. Berarti kita harus punya networking yang bagus. Oke, nggak salah. Tapi yang kedua adalah investasi sebelum ke atas adalah ke diri sendiri. Diri sendiri itu apa? Hidup sehat, keluarganya baik adanya, punya pencadangan yang baik dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah vertikal. Bagaimana kita membina hubungan kita secara spiritual kan. Nah, jadi 3 ini sebenarnya bagian dari investment juga gitu. Jadi kalau kita fokusnya semua ke kanan, semuanya ke kiri ke kanan, ternyata diri kita berantakan, ya nggak ada gunanya juga. Jadi utamakan diri sendiri dulu gitu ya. Horizontal dan ke belakang, di dalam itu sebenarnya kalau dari saya adalah dalam dulu. Kenapa? Karena saya mengambil prinsip penerbangan. Prinsip penerbangan itu selalu bilang begini, dalam keadaan darurat, pakaikan masker ke diri Anda dan ke orang lain termasuk anak-anak di sebelah Anda. Dia nggak bilang begini, tolong ambilin, kasih ke pilot, pakein, baru lu pakai. Nggak bisa begitu. Nggak ada. Nah, kita ambil wisdom itu dulu juga. Jadi ketika kita berbicara, kita juga harus aman dulu, settle dulu, gitu loh. Nah, settle-nya itu jangan sampai tergoda dengan rumput tetangga yang lebih berwarna-warni dan pelangi gitu loh. Seperti itu. Jadi ingat diri sendiri, horizontal, dan jangan lupakan yang pasti, di atas ya. Itu udah pasti. Mas, ini bicara waktu. Biasanya anak muda nih melihat atau mencari momen yang pas untuk berinvestasi nih. Besok aja lah, besok masih bisa gitu. Atau nanti aja lah, ada waktunya. Sekarang mau senang-senang dulu. Jadi sebenarnya kapan sih waktu yang pas buat anak muda nih berinvestasi, Mas? Iya, ini adalah pertanyaan yang menarik ya. Saya sudah mengenal dunia investasi itu hampir 50% dari hidup saya. Saya usia 35, ketika saya buat podcast ini, saya sudah mengenal dari usia 18. Jadi sudah 17 tahun. Dibilang kaya ya enggak juga, ya. Dibilang susah ya masih hidup juga gitu ya. Tapi iya dong, benar dong ya. Nah, terus kalau dibicarakan lebih lanjut lagi, apakah saya menyesal mengenal di usia 18? Saya nyesal, saya ngerasa saya kurang awal. Terlambat, 18 terlambat. Dan apalagi saya ini adalah, kata teman saya ini seperti di dalam Matrix itu memakan pil merah bukan pil biru. Jadi saya selalu mencari cara the hard way, cara yang sulit. Saya mau belajar gitu. Saya paling suka untuk belajar. Jadi saya menjalani jalan terjal, walaupun ada yang instan saya nggak ambil. Yang penting adalah bukan seberapa besar Anda berinvestasi, tapi seberapa sering Anda mau melakukan selanjutnya setelah hari ini. Karena yang namanya investasi itu adalah harus menjadi gaya hidup. Kalau orang bilang saya itu pengen diet cuma 1 kali, saya garansi dietnya gagal. Kenapa? Diet harus jadi lifestyle.
hidup sehat harus jadi lifestyle. Kalau enggak namanya hidup setelah diomelin dokter. Kolesterol turun, begitu turun Baik ngaco lagi. Iya. Naik lagi. Nah, nggak bisa seperti itu. Investasi itu harus masuk sampai jadi satu bagian dalam kehidupan Dia kita harus sehari-hari. sustainable ya, berkelanjutan ya. Betul. Terus menerus. Jadi begitu kita terima uang, yang pertama kali makan di mana? No. Investasi apa yang belum saya lakukan? Itu sudah seperti saya itu. belum sampai situ tuh. Gak apa-apa. Tapi semua orang akan melewati satu fase. Tapi sedini kita memulai, kita seperti orang angkat barbel. Karena kita udah terbiasa 1 kilo, rasanya santai. Yeah. Tapi kalau kita tiba-tiba langsung 50 kilo, nggak kuat. Malah sakit, malah kapok, malah sebel, malah luka. Mulai pelan 1 kilo, tambah 1,5, tambah 2 kilo. Kan seperti itu kan. Yeah. Baik Mas, aduh berasa dipecut berkali-kali. Pecut, waduh gimana ini? Padahal kita... Oke. Baik Mas, kemarin kami mencoba bertanya nih kepada sahabat data melalui sosial media BPS Iya. tentang investasi. Kira-kira apa sih yang mau mereka ketahui tentang investasi? Ini ada Iya. beberapa yang masuk nih. Mm-mm. Ini menarik nih Saya Mas. suka dengan kata-kata apakah investasi aman bagi orang miskin. Nah Boleh itu nggak? yang mau saya tanya. Ini Oke. dari Rubian_official. Ini menarik, Pak. Apakah investasi aman bagi orang miskin katanya Mas? Justru karena kita miskin kita investasi, Pak. Orang gitu. kaya nggak perlu investasi. Belum sempat uangnya habis udah datang lagi, Pak. Coba bayangkan. Kalau saya pernah ngitung ya, kayak namanya Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates. Itu andaikan ada uang yang jatuh ya. Waktu dia ngambil uang, itu sama uang datang ke kantong dia. Itu lebih cepat uang datang ke kantong dia daripada uangnya jatuh loh, Pak. Dia nggak akan ngurusin yang jatuh. Gak akan ambil, dia buang aja. Kenapa? Waktu adalah uang. Belok begini belum keceklek di sini kan. Itu lebih banyak uang yang hilang dibandingkan dia tungguinnya begini aja dia dapat uang lebih banyak. Karena dia sudah kaya. Tapi karena kita dimulai dari kondisi yang tidak diuntungkan. Misalnya kita berpikir seperti itu karena kita tidak mendapatkan warisan yang besar dan lain sebagainya. Oleh karena itulah kita harus bisa menginvestasikan uang kita. Jangan lupa loh, uang yang kita dapat hari ini, kalau kita habiskan untuk hari ini, pertanyaannya adalah masa depan bagaimana? Itulah muncul jadi ya udah kita hidup bersama anak kita. Iya. Di mana anak kita baru juga mau mulai membangun hidup dia. Makanya muncul namanya sandwich generation. Jadi dipres tuh. Anak minta duit, bokap minta duit, yang tengahnya kepres. Iya. Yang tengah butuh duit juga gitu kan. Nah, itu akan terjadi terus-menerus. Bagaimana caranya kita bisa keluar dari kondisi sandwich? Menurut saya sorry itu saya nggak bisa. Masa orang tua kita kan nggak bisa. Kita tetap punya budaya untuk bisa dan rasa hormat dan respect. Kita harus bantu. Ya. Yes, nggak masalah. Selanjutnya dari Amalian Firda. Apakah sebaiknya memperbanyak literasi dulu atau langsung nyoba aja dulu? Nah, ini saya mau jawab. Jadi begini. Sebenarnya menurut saya semakin banyak belajar akan semakin takut. Jadi semakin belajar, makin lihat ada resiko di sana, di sini, di sana, di sini, di sana, sini. Karena kita sebenarnya kan takut. Karena takut kita akan mencari yang jelek. Jadi kita akan selalu melihat yang jelek terus. Dan akhirnya investasi manapun selalu ada resikonya. Iya. Investasi deposito, mungkin bank dilikuidasi. Contohnya ada tahun 98. Likuidasi BPR tiap tahun ada. Bicara mengenai obligasi gagal bayar ada. Saham disuspend, delisting, sahamnya digoreng, ada cerita juga. Iya. Mau bicara mengenai di dunia bisnis, banyak default juga. Mau pergi ke peer-to-peer lending, ribut urusan pinjol. Properti sengketa, batal dibangun. Emasnya palsu, emang alamat doang yang palsu. Ada juga. Franchise juga nggak jalan. Terus mau apa? Kita bilang, wah takut ya, ada resikonya semua ya. Nggak ada, pasti ada resikonya. Nah, Jadi makanya, coba aja dulu gitu ya. Nah, jadi gini, saya mau cerita bahwa investasi itu sebenarnya paling cocok seperti analogi belajar berenang. Yang lucu, belajar berenang tidak ada seminar berenang. Tapi investasi ada seminar investasi. Iya. Kalau ada seminar berenang, jangan ikut. Karena Karena nggak akan bisa. Coba kita turunkan juara pelatnas, wah, coba ya berenang di sini. Coba ini saya lagi ngajarin berenang. Ini begini ya, saya tahu nih. Ini gayanya gaya dada nih ya. Tarik napas begini. Coba 10 kali ini saya bilang. Tarik napas, buang napas terus nyelam. Jamin nggak bisa. Kenapa? Karena memang perlu praktek. ya learning by doing gitu. Nyelam dikit, kelelep, minum air, masuk kuping, masuk hidung, mata sakit. Itu adalah part belajar berenang. Iya. Yang juara olimpiade dan juara emas dunia pun itu pasti akan melewati fase itu.
Sama, investasi itu seperti itu. Jadi kalau based on literasi dulu, belajar dulu, tidak salah, tapi siap-siaplah dengan Anda belajar semakin banyak, Anda akan semakin takut lebih banyak. Jadi belajarnya seperlunya aja gitu. Harus nggak sambil usah terlalu belajar dan kompleks. nyoba. Ya, yang terpenting itu adalah berani mencoba. Berani coba. Selanjutnya dari R. Sahran. Hmm. Investasi apa yang paling tepat untuk kondisi saat ini? Mungkin kondisi Just pandemi. buy anything. Just buy anything. Beli apa aja? Saham punya, Ya. deposito ada, obligasi sikat, peer to peer, why not? Ya. Beli emas, ayo. Properti rada berat karena nggak bisa beli cuma mulai dari pintu depan kan, ya kan? Kita harus beli langsung dong. Iya. Pak developer, saya punya uang, mulai dari pagar depan pak, mana bisa, ya kan? Dicicil pagar dulu baru gentengnya gitu. Ya nanti genteng besok ya dua rak saya datengin. Lah ini mau ngapain lu, jasa konstruksi apa gimana gitu kan? Jadi ya memang harus semua. Tapi nanti lama kelamaan kita bisa merebalancing loh. Emas turun loh, geser emas lagi turun nih sekarang. Geser saya. Saham turun, geser. Nanti lama kelamaan gitu. Kenapa? Karena yang namanya harga murah dan mahal, sebenarnya ibu-ibu di pasar pun lebih jago pak. Lu coba sekarang kita pergi ke pasar, kita tunggu diem aja di sebelah tukang sayur. Ibu-ibu gak datang. Berapa nih cabai? 40.000. Ih mahal. Loh kok bisa tahu mahal pak? Ibu buka chart. Apa data statistik dibuka dulu, dilihat di BPS. Oh harga cabai keriting kan nggak gitu kan? Tapi kok dia tahu? Kok jago banget? Karena dia sudah pernah beli sebelumnya dan sudah pernah tahu sebelumnya, iya nggak? Ya. Lah itulah. Bisa teori harga murah dan mahal itu sebenarnya sudah belajar gitu. Tapi di bagian ini menarik. Orang selalu berpikir saya selalu mau mencari harga saham yang paling murah. Susah. Just buy lebih baik gitu loh. Ya. Oke, jadi bagi aja ya. Beli aja semua aset portofolio. Lama-kelamaan kita bisa geser-geser. Lama-kelamaan bisa kita mulailah dari switch yang kita suka. Mulailah dari yang bisa kita logik. Gak usah semua, tapi mulailah dari yang kita suka atau yang dari kita logik. Ya. Ada investasi yang kita tidak bisa logik. Misalnya gini, cryptocurrency, logikanya di mana? Lah ya udah nggak usah diinvest, kenapa harus repot banget gitu kan? Nggak sampai logikanya. Iya, memang kan agak sulit dong. Iya. Loh sama seperti gini Pak. Bapak kalau bicara cryptocurrency itu ibaratnya gini, ada orang di tahun saya dulu waktu saya kecil itu kartu pos kan. Yeah. Pakai kartu pos gitu ya. Saya kirim ke sini masukin. Saya kan ngerasain tuh jalan pos saya masukin. Perangko dimiringin cepet nyampe katanya. Itu saya bilang ada dari mana logikanya, tapi ya sudahlah gitu ya. Kita lanjutkan. Sekarang andai kan ada Mark Zuckerberg datang dari masa depan, duduk di sebelah saya. Dek, pakai ini loh bagus, pencet set langsung nyampe. Ih, aneh ya. Logikanya di mana? Iya, karena memang logikanya di mana, tapi pada hari ini logikanya ada kan gitu ya. Jadi ada sesuatu yang mungkin zamannya belum sampai atau kita emang ketinggalan zaman. Ya nggak usah dilawan. Ya. Kita berusaha melawan itu, nggak usah. Instrumen yang lain masih banyak. Just simple beli emas. Mau coba? Saya ada jurus paling gampang kalau sampai yang lain tidak bisa terima. Bagaimana kalau emas? Ya. Ini kan strategi investasi yang dari opa saya pun accept loh. Ya. Opa saya ini punya investasi cuma 2, tanah dan emas. Papa saya juga. Papa saya seniman, gondrong rambutnya. Pertama kali saya beli saham, saya diomel-omelin. Jual sekarang, jual. Rekeningnya belum jadi, gimana mau dijual? Saya bilang. Saya diomelin. Karena dianggap yang namanya saham judi. Papa saya ini baru sadar bahwa saham itu benar adalah begitu saya terima plakat dari Bapak Presiden. Oh, pasar modal itu diakui negara. Loh, baca koran selama ini kolom yang panjang itu apa? Kirain buntut. Saya bilang rusak juga gitu ya. Oke, saya lanjut lagi. Emas, kita ngomongnya emas deh. Bagi yang belum bisa investasi yang lain, kita coba dengan emas. Emas kan semua orang bisa terima ya. Sekarang gini, kita mau merencanakan investasi dengan menggunakan emas saja. Bisa nggak? Bisa, Ryan. Caranya gimana? Gini, pertama, kita lihat dulu, kita mau beli apa hari ini? Pak, saya mau beli properti. Berapa properti yang mau dibeli kalau dihitung dengan emas? Misal, 0,5 kilo, Pak. Oke, 0,5 kilo ya. Yeah. Oke. 0,5 kilo ya. Pengen punya properti berapa lama lagi? 3 tahun lagi, Ryan. Oke. Berarti mulai hari ini 500 gram bagi 36. Ya udah. Nilai itulah yang harus kita beli. Jadi kurang lebih sekitar 15 gram ya. Ya udah, 15 gram. Oh, berat. Nah, ya udah itu berat. Berarti jawabannya adalah kecilin propertinya atau perpanjang waktunya. Loh, memangnya kalau nanti di 3 tahun lagi saya tukar 500 gram itu akan kebeli properti yang sama? Enggak. Tapi dengan spek yang sama di suatu tempat ada.
Iya dong, masa saya tunjuk properti itu belum laku-laku selama 3 tahun? Iya. Ya berarti properti jelek dong kalau sampai 3 tahun nggak laku-laku. Betul. Tapi dengan spek itu. Kenapa? Karena coba saya tidak tahu kapan kita mulai tonton podcast ini. 10 tahun yang lalu, 1 kilo emas bisa membeli properti ataupun 1 mobil mewah. 10 kilo. 1 kilo. 1 kilo 10 emas. tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Oke. Hari ini harga 1 kilo sekitar 900 juta. Bisa beli properti 900 juta? Bisa. Bisa beli mobil? Bisa. Bisa, malah mobil listrik malah ada yang lebih murah, bener nggak? Betul. Mobil mewah dong. Ya. Berarti betul ya? Dimana nilai 1 kilonya itu tetap, tapi harganya tinggal di-adjust, ditukar langsung menjadi barang. Ternyata bisa. Jadi kalau memang kesulitan untuk melogika jenis instrumen yang lain, mulai aja dari yang emas ini. So simple kan? Mulai dari satu instrumen. Tambah lagi 1. Mulai dari emas. Ya boleh. Kalau sampai masih susah lagi, carilah mas-mas kaya. Ya. Itu menyelesaikan segala jenis masalah. Itu mas-mas buat mbak-mbak. Ah, iya. Kalau mas-mas cari mas-mas kaya, Boleh nggak juga boleh. selama mau. Oke mas, itu tadi beberapa pertanyaan. Sebenarnya banyak banget, cuman Ya. nggak bisa kita bacain semua nih karena keterbatasan waktu. Yes. Sebelum yang terakhir nih mas, Ya. kesalahan umum anak muda dalam berinvestasi tuh yang Mas Rian lihat selama ini tuh di bagian mana mas? Jargon yang saya temui dengan saya pergi dengan otoritas jasa keuangan dari Sabang sampai Merauke dari tahun 2015 sampai dengan 2017 akhir, bahkan sampai 2018, itu ada suatu kata-kata yang menarik dari pertanyaan-pertanyaannya ketika kita ngobrol gitu ya. Ada bikin seminar gitu kan, dulu kan webinar ya. Mas Ryan, saya ini pemula. Saya itu punya uang terbatas dan saya takut rugi. Investasi apa yang tepat buat saya? Terus saya gini, Mbak, Mas, pemula, saya terima, ya kan? Uang sedikit, takut rugi. Uangnya sudah sedikit, takut rugi pula. Menurut saya kalau uangnya sedikit, jangan takut rugi. Kita harus berani. Gitu. Jadi yang ingin gambarkan lah, kesalahannya adalah sudah kita tahu kita ini muda, kita tidak berani mengambil risiko. Kalau sudah punya tanggungan hidup, seperti saya sudah punya anak, sudah punya keluarga, itu mungkin lebih takut risiko, wajar. Ya. Tapi yang lucu adalah kalau saya ikut perencanaan pensiun usia-usia yang sudah 50, 52, saya kasih dong perencanaan keuangan. Mukanya tuh pucet semua. Ternyata uang pensiun saya kurang ya mas ya. Saya juga udah berasa sih beberapa tahun yang lalu. Gitu tuh Peternya. Gimana mas? Kalau saya ambil uang pensiun saya sekarang, saya buka bisnis. Tiba-tiba menurut saya ini nekat, risk taker. Ya. Saya bilang, gini Pak, saya bilang. Saya mohon maaf, saya bilang ya. Kalau Bapak mau apapun, saya bilang terkembali ke Bapak. Tapi kita pikir sekali lagi gini, Pak. Bapak punya tanggungan, Bapak masih sudah tidak bisa bekerja lagi. Ya. Ini adalah uang pensiun, uang sepensiunnya Bapak semua. Bapak membuat sebuah bisnis. Pertanyaannya, apakah Bapak punya kemampuan berbisnis sebelumnya? Enggak. Saya pekerja yang teladan. Saya ketahui Pak, makanya Bapak bisa sampai usia pensiun, betul ya? Loh, orang seumur hidup tidak pernah punya pengalaman berdagang dan berbisnis, tiba-tiba menjadi seorang pedagang berbisnis. Itu kan berarti sama seperti anak umur 18 tahun yang mulai berdagang dan berbisnis kan. Ya. Jadi tiba-tiba jadi risk taker. Ya. Nah, gak terbalik. Jadi kalau anak muda harusnya risk taker. Ya. Lah ini saya ketemu sekarang yang sudah sadar di 50-an, dia, Pak saya ini sadar loh Pak, dengerin Bapak ini. Rasanya saya sekarang berani. Loh jadi salah Pak, jangan. Maksud saya bukan ke sana. Saya malah takut sama Bapak. Saya bilang, jangan, nggak boleh begitu Pak. Itu jadi beda. Jadi kesalahan umum yang dilakukan dalam berinvestasi, terlalu takut mengambil risiko. Padahal masih muda dan nggak punya tanggungan pula. Ya. Itu ya. Anak muda, yuk kita berani berinvestasi agar masa depan kita cemerlang. Iya sih. Kayak Bapak Presiden barusan. Wah bisa nih. Oke Mas Rian, terakhir mungkin ada pesan Mas buat sahabat data Ya. untuk berinvestasi Mas, biar lebih yakin. Ya baik, buat sahabat data yang mengikuti podcast ini, terima kasih sudah mengikuti apa yang ingin saya sampaikan. Tidak ada waktu yang terlambat. Jadi tidak ada waktu terlambat untuk kita bisa memulai investasi. Ya. Kapanpun kita mau mulai sebenarnya bisa.
Kalau dulu ketika saya mau memulai, masalah utamanya adalah saya mau tapi saya tidak mampu. Ya. Kenapa? Karena ada keterbatasan mengenai uang. Dan hari ini juga kalau dibilang kurangnya informasi untuk edukasi, saya jawab tidak. Berbeda sekali dengan saya dulu. Saya untuk belajar saham, saya perlu pergi ke Singapura itu 25 juta rupiah. Belum termasuk tiket, belum termasuk penginapan. Ya. Dan itu mahal sekali. Hari ini sumber datanya banyak sekali, tapi yang menjadi masalah, yang mana harus saya percayai. Itu jadi jangan takut untuk memulai. Mulailah bukan dari uang yang kecil, tapi mulailah dari uang yang sederhana. Sederhana tuh beda dengan kecil. Kalau sederhana adalah ketika Anda masukkan investasi uang ini, kalau ternyata rugi, ya sudah, Anda bisa lewat saja. Kenapa? Sederhana. Yeah. Sama seperti saya traktir, wah saya mau PDKT cewek, saya ajak makan, saya nggak cocok. Ya sudah, sederhana, selesai saja sudah. Nah, itu sederhana. Uang yang sederhana tuh yang seperti itu. Yeah. Kita harus mulai dari uang yang sederhana. Uang yang sederhana ini kita jadikan sebagai uang belajar kita. Jangan pernah takut rugi dan jangan pernah berpikir bahwa investasi Anda selalu untung. Karena apa? Karena yang namanya investasi pasti ada yang rugi dan yang untung. Tapi yang hebat adalah ketika orang melakukan investasi dan Anda belajar di tempat yang tepat, mengikuti kaidah yang benar, Anda akan lebih banyak untungnya daripada ruginya. Investasi jangan takut untung dan rugi, karena pasti ada untung, pasti ada rugi. Yang penting just do it, lakuin aja. Siap. Oke, terima kasih banyak Mas Rian sudah bersedia hadir di podcast Pulang Kantor. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Salam Sama-sama. untuk keluarga. Jangan lupa besok-besok masih harus ngantor. Terima kasih telah menyaksikan Pulang Kantor.